Kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar, di mana dalam pembahasan nanti ada istilah lintasan sudut, kecepatan linier, percepatan sudut, dan percepatan sentripetal. Jadi gerak melingkar seperti ini. Jadi kecepatannya selalu menyinggung jadi bidang lingkaran. Terus ada percepatan yang menuju ke pusat dan disebut dengan ini percepatan sentripetal. Jadi selama bergerak dia lintasannya merupakan sudut. Satu lingkaran kan 360 sudut. Maka ada istilah yang namanya lintasan sudut. Jadi ini apa itu laju linier? Jadi benda bergerak sampai di sini. Sampai di sini di P, di Q, bergerak lagi dia, ya. Ini kecepatan liniernya itu selalu menyinggung lingkaran, ya. Terus demikian rupa. Jadi selama dia bergerak itu kecepatannya menyinggung lingkaran. Maka waktu yang diperlukan untuk satu lingkaran penuh disebut dengan periode. Satunya sekon. Jadi jumlah putaran tiap satuan waktu itu disebut dengan frekuensi. Satuannya hertz atau RPM atau BPM. Hubungan antara periode dan frekuensi dirumuskan F sama dengan seperti. Pada gerak melingkar, vektor arah kecepatannya merupakan garis singgung pada busur lingkaran. Jadi ini garis singgungnya nih. Vektor kecepatannya berubah-ubah tetapi lajunya tetap. Ya. Jadi lajunya tetap, cuma arahnya saja. Suatu saat sana, kemari, sini, sana, ya. Jadi lajunya tetap. Maka disebut dengan gerak melingkar beraturan. Laju linear itu adalah S per T. S itu panjang busur lingkaran, T waktu tempuh. Untuk satu putaran itu S-nya itu adalah 2 PR lingkaran. Dan waktu untuk melakukan satu putaran itu disebut dengan periode T. Maka V itu sama dengan 2pi per R dibagi T, atau 2pi kali R, T itu seper F, maka di sini bisa 2pi R kali F. V laju linear, meter per sekon, R jar-jar lingkaran, meter, T periode, sekon, F frekuensi hertz. Kecepatan sudut omega. Ya, jadi ada kecepatan linear, ada kecepatan sudut disebut dengan omega. Jadi seperti ini. Kita lihat dia bergerak sampai di sini, ini ada percepatannya ke arah pusat. Nah, sampai di sini ini lintasan sudutnya. Omega kecepatan sudut, maka lintasan sudut itu adalah omega dikalikan dengan waktunya. T. Maka di sini omega itu adalah, lihat ya, ini 2pi omega kali T, maka omega itu nilainya 2pi per T atau 2pi kali F. Sudut ini kan satu lingkaran itu adalah nilainya 2pi, ya, jadi lintasan sudutnya itu 2pi. Maka kecepatan sudut itu bisa dirumuskan 2pi per T atau 2pi kali frekuensi. Hubungan kecepatan sudut dengan kecepatan linier dirumuskan ini, V sama dengan 2pi per R, ini adalah jarak, merupakan keliling lingkaran. Maka di sini kita dapatkan bahwa V itu sama dengan, ini kita lihat nilai daripada 2pi per T itu adalah nilai daripada omega. Maka kita letakkan ke sini, omega. Omega berarti dikalikan R. Jadi hubungannya V sama dengan omega kali R. Kalau dia bergerak lagi dari sini kemari, ya, maka ini theta 1, lintasan sudutnya, ini theta 2. Maka kecepatan sudut rata-rata omeganya adalah theta 2 dikurangi theta 1 sama dengan T2 dikurangi T1, atau delta theta dibagi delta T. Kecepatan sudut sesaat berarti limitnya dari sini bahwa omega itu adalah d theta bagi dt. Maka
d theta adalah omega kali dt. Atau diintegralkan seperti ini. Theta 0 sama dengan integral dari 0 ke t omega kali dt. Percepatan sudut. Jadi selama bergerak, ini ada percepatan sudutnya. Ini V, ini A, kemari. Sampai di situ kita dapatkan ini omega 1. Maka alfa itu sama dengan omega per t. Alfa percepatan sudut, radian per sekon. Omega kecepatan sudut. Bergerak lagi kemari sampai di sini. Ini adalah omega 2. Maka percepatan sudut rata-rata omega 2 min omega 1 dibagi T2 per T1 atau delta omega per delta T. Ini yang disebut dengan percepatan sudut rata-rata. Sedangkan percepatan sudut sesaat alfa itu ada limitnya, sehingga diperoleh alfa itu d omega per dt. Jadi alfa adalah kalau diturunkan adalah turunan keduanya dari d kuadrat theta dibagi dt kuadrat. Percepatan tangensial. Jadi perubahan dari kecepatan linear sama dengan perubahan kecepatan sudut kali jari-jari. Kalau ini dibagi dengan delta T, ruas kiri kanan, maka yang dapatkan percepatan tangensial, ini adalah percepatan sudut kali R. Nah, arah dari percepatan sudut adalah bersinggungan dengan jari-jari lingkaran. Percepatan sentripetal, AR, adalah A sama dengan V kuadrat per R. Jadi, AR adalah omega kuadrat kali R kuadrat dari hubungan ini, V sama dengan omega R dibagi R, maka bisa percepatan sentripetal itu adalah omega kuadrat dikalikan R. Arahnya selalu menuju titik pusat lingkaran. Kalau di sini arahnya bersinggungan dengan lingkaran. Nah, ini untuk mengingat dan membandingkan analog gerak melingkar beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Ini saya berikan batas. Ini adalah beraturan, gerak lurus beraturan, gerak melingkar beraturan. Ini hubungan perumusannya. Sedangkan yang di bawah ini menunjukkan gerak GLBB berubah beraturan. Ini gerak lurus berubah beraturan, ini gerak melingkar berubah beraturan. Omega sama dengan omega 0 plus alfa kali T, omega kuadrat berarti omega kuadrat 0 ditambah 2 kali alfa kali delta T. Lintasan sudutnya, lintasan sudut awal ditambah omega itu kecepatan sudut awal kali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Ini untuk mempermudah mengingat rumus. Baik, kita mencoba membahas soal. Jadi hitung kecepatan sudut dari jarum penunjuk jam untuk ukuran jam, menit, dan sekon. Penyelesaian diketahui 1 jam itu 3.600 sekon, 1 menit 60 sekon. Ditanyakan kecepatan sudut omega untuk jarum penunjuk jam. B. Jarum penunjuk menit, jarum penunjuk sekon. Oke, kita jawab untuk jam. Periode 1 jam itu 3.600 sekon. Omega 2pi per T berarti 2pi dibagi 3.600 radian per sekon. Untuk menit berarti 1 menit 60. Berarti omeganya 2pi per T, 2pi per 60 radian per sekon. Atau pi per 30 radian per sekon. Untuk sekon berarti T 1 sekon. Berarti omega 2pi per T berarti 2pi per 1 radian per sekon. Atau 2pi radian per sekon. Soal berikut. Dari percobaan dengan alat sentripetal selama 2 sekon diperoleh 10 putaran. Berapa kecepatan sudut yang dihasilkan? Dari soal di atas diketahui T kecilnya 2 sekon, jumlah putaran N-nya 10, ditanya omega. Oke, kita jawab omega sama dengan 2pi kali frekuensi
Frekuensi adalah jumlah putaran dibagi waktu putarnya. Berarti rumus ini kita rubah, F-nya adalah N per T, maka 2pi, N-nya 10 dibagi 2, berarti dapatkan 10 radian per sekon. Soal berikut, sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari lingkaran 0,5 meter, menempuh sepertiga lingkaran dalam waktu 1 sekon. Hitung kecepatan linearnya. Oke, penyelesaian kita, kecepatan linearnya seperti ini. Menyinggung lingkaran. Nah, seperti itu. Maka, diketahui dari soal, R-nya 0,5 meter, waktunya 1 sekon, ditanyakan kecepatan linear. T1 sekon adalah waktu untuk sepertiga lingkaran. Berarti waktu yang diperlukan menempuh satu lingkaran berarti dikalikan 3. Ya. Ini sepertiga untuk setengah lingkaran, berarti periodenya adalah seperti, berarti T-nya 3 sekon. Jadi omega 2pi per T sama dengan 2pi dibagi 3. Maka V sama dengan omega kali R. Omeganya sudah kita hitung, 2pi per 3 dikalikan setengah, berarti didapatkan pi per 3 meter per sekon. Soal berikut, sebuah partikel bergerak melingkar dengan jari-jari 80 cm. Apabila selama gerakan kecepatan sudutnya 4 radian per sekon, serta percepatan sudut sebesar 8 radian per sekon kuadrat, hitung percepatan linear partikel itu. Oke, kita hitung ini percepatan. Lihat, ini yang menuju ke pusat, ini menyinggung bidang lingkaran. Ini percepatan tangensial, ini percepatan sentripetal, ini percepatan linear. Oke, R-nya 80 cm, 0,8 meter, omega 4 radian per sekon, alfanya 8 radian per sekon kuadrat. Ditanyakan percepatan linear partikel A. Oke, kita hitung kecepatan linear itu adalah akar dari AT kuadrat, percepatan tangensial kuadrat, ditambah percepatan sentripetal kuadrat, AS kuadrat. Percepatan tangensial kita hitung adalah alfa kali R, 8 kali 0,8 ketemu 6,4. Percepatan sentripetal adalah AS omega kuadrat kali R, berarti 4 kuadrat kali 0,8, 12,8. Saya masukkan ke rumusnya. Akar dari 6,4 kuadrat ditambah 12,8 kuadrat diakarkan, maka hasilnya ketemu akar dari 10,96 ditambah 163,84 diakarkan ketemu 14,3 meter per sekon. Soal berikut, kecepatan sudut partikel yang berotasi memenuhi persamaan omega sama dengan 2T plus 6T kuadrat radian per sekon. Hitunglah posisi sudut partikel pada selang waktu T sama dengan 0 sekon dan T sama dengan 1 sekon. Dari soal ini diketahui persamaan rotasinya omega sama dengan 2T plus 6T kuadrat radian per sekon. Selang waktu T 0 sekon dan T 1 sekon. Ditanyakan posisi sudutnya. Omega merupakan turunan dari lintasan sudut. Untuk memperoleh lintasan sudut dapat mengintegralkan nilai omega. Jadi jawabannya kita integralkan. Berarti ini pangkatnya turun 1 tambah 1 kali 2 ditambah, ya. Ini turun berarti 2 ditambah 1 kali 6, pangkatnya ditambah 1. Maka lintasan sudutnya kita dapatkan, ya, lintasan sudutnya kita dapatkan persamaannya T kuadrat ditambah 2T pangkat 3 kuadrat, ini bagi 1 ini. Oke. Maka dari sini untuk T sama dengan 0, berarti ini 0, 0, titanya 0. Untuk T sama dengan 1, kita masukkan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 pangkat 3 berarti 1
2 tambah 1 ketemu 3 radian. Soal berikut, posisi sudut suatu titik pada roda yang berputar dapat dinyatakan sebagai fungsi waktu T. Theta sama dengan 5 plus 10T ditambah 2T kuadrat, dengan T dalam radian dan T kecil dalam sekon. Hitung kecepatan sudut pada waktu T sama dengan 3 sekon. Oke, dari soal di atas diketahui persamaan rotasinya, theta sama dengan 5 plus 10T plus 2T kuadrat, di mana T kecil sama dengan 3 sekon. Ditanyakan kecepatan sudut. Jadi kecepatan sudut itu adalah turunan dari lintasan sudut. Maka di sini kita lihat ini 0, maka ini turun, ya, berarti T-nya pangkat 1, T-nya dikurangi, berarti 1 kali T pangkat min 1, ini 2, turun kemari, 2 kali 2, 2 berkurang 1. Maka dapatkan 10 kali T pangkat 0 ditambah 4 kali T pangkat 1. Berarti 10 ditambah 4T. Atau 10 plus 4T, T-nya kita masukkan, harganya 3. Berarti 3 kali 4, 12 tambah 10, dapatkan 22 radian per sekon. Sampai di sini pembahasan kita.